Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan terkait laporan tugas proyek kami, HCB. Yang kami kerjakan adalah sistem prediksi kemungkinan terkena penyakit jantung, yang di mana sistem ini akan memeriksa kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung berdasarkan input tekanan darah, umur, dan tingkat kolesterol pengguna. Adapun dasar teori, yang pertama itu ada sistem pakar, yang di mana sistem pakar adalah jenis sistem kecerdasan buatan yang dibangun untuk meniru pengetahuan dan keahlian seseorang pakar manusia di dalam suatu domain tertentu. Sistem ini dirancang untuk memberikan solusi atau rekomendasi yang mirip dengan yang memberikan oleh pakar manusia dalam situasi yang serupa. Lalu untuk yang kedua yaitu adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini berisi pengetahuan pakar berupa fakta-fakta, konsep, aturan prosedur, dan hubungan di antaranya yang telah dipresentasikan dalam bentuk yang dimengerti oleh sistem. Basis pengetahuan dibutuhkan untuk memahami, memformulasikan, dan memecahkan masalah yang dipahami oleh sistem. Di sini, basis pengetahuan berfungsi sebagai sumber referensi untuk mengambil suatu tindakan. Lalu yang ketiga ada representasi pengetahuan. Representasi pengetahuan adalah memainkan peran kunci dalam perancangan sistem AI. Representasi pengetahuan adalah cara di mana informasi dan pengetahuan diwakili dalam sistem AI sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan, pemecahan masalah, ataupun pembelajaran. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alvan Raidinur. Silakan Mas Alvan. Terima kasih. Sebelum masuk ke perancangan sistem, ada poin yang harus diperhatikan terlebih dahulu, yaitu basis pengetahuan, representasi pengetahuan, dan ketidakpastian. Dalam perancangan sistem ini, kami memulai dengan mengumpulkan basis pengetahuan yang nantinya akan dibuat menjadi basis aturan. Dalam layar terlihat beberapa basis pengetahuan yang telah kami kumpulkan. Basis itu kami representasikan dengan model tree dan if else. Lalu selanjutnya, sebelum menerapkan aturan kepada sistem, kami mengukur ketidakpastian terlebih dahulu untuk mengukur dependability dari sistem kita. Setelah ketidakpastian diukur, baru kami mendesain sistem dan prototipe. Selanjutnya akan saya jelaskan per poin dari perancangan tersebut. Yang pertama adalah basis pengetahuan. Di sini basis pengetahuan terdapat 3 poin utama, yaitu tekanan darah, umur, dan juga tingkat kolesterol. Ketiga faktor inilah yang sangat berpengaruh pada tingkat kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung. Tekanan darah sistolik terbagi menjadi 3 fase, yaitu normal adalah di bawah 120, hipertensi fase 1 adalah 130 sampai 139, dan hipertensi fase 2 adalah lebih dari 139. Faktor dari kolesterol bagi orang yang sudah memiliki tekanan darah lebih dari normal adalah harus kurang dari 2 mmol. Lalu untuk umur, gejala tersebut rentan pada umur lebih dari 55 tahun. Lalu representasi pengetahuan. Di sini kami menggunakan model tree dan if else yang masing-masing basis pengetahuan tersebut dibuat menjadi 7 aturan. Untuk ketidakpastian dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kindi Zarifani. Disilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ketidakpastian dan desain alur sistemnya. Yang pertama adalah ketidakpastian. Untuk mengukur ketidakpastian dalam representasi yang dibuat, maka digunakan pengukuran dengan algoritma Bayes.
Penggunaan algoritma Bayes didasarkan pada kemungkinan untuk memodelkan ketidakpastian dengan menggunakan pendekatan probabilitas. Dalam konteks prediksi penyakit jantung, kita dapat menerapkan Bayesian inference untuk menggabungkan pengetahuan awal atau prior dan data observasi yang diperoleh atau likelihood, untuk menghasilkan estimasi posterior tentang resiko atau probabilitas penyakit jantung. Tingkat nilai error dalam algoritma Bayes juga harus lebih rendah ketika dataset berjumlah besar. Selain itu, akurasi naive Bayes dan kecepatannya lebih tinggi pada saat diaplikasikan ke dalam dataset yang jumlahnya lebih besar. Lalu berikut adalah pengukuran ketidakpastian dengan menggunakan algoritma Bayes yang ditetapkan dengan Python. Bisa dilihat, ini adalah pengukuran ketidakpastiannya yang menggunakan bahasa Python. Dari pengukuran tersebut didapat bahwa probabilitas terkena penyakit jantung berkisar pada 0,494 sampai 0,5, lalu probabilitas terkena penyakit jantung 0,505 sampai 0,5, lalu tingkat ketidakpastiannya 0,358 sampai 0,4. Lalu masuk ke desain alur sistem yang akan dibuat, menjelaskan pada saat dimulai awal, user akan memasukkan input, lalu sistem akan menerima input, lalu dilakukan pengecekan pada sistem, lalu setelah dilakukan pengecekan, akan disesuaikan apakah sesuai dengan basis aturan. Jika tidak, maka akan mengeluarkan alert, input oleh user harus benar. Lalu kembali lagi ke awal, user memasukkan input. Nah, ketika sudah sesuai dengan basis aturan, maka hasil akan keluar. Lalu masuk ke sistem dan prototipe yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kevin Razan Saputra. Dipersilahkan. Jadi saya akan menjelaskan prototipe yang di atas ini adalah menggunakan kode HTML, yang dimana yang digunakan untuk membuat halaman web sederhana yang memungkinkan pengguna memasukkan beberapa data dan mengirimkan ke file predik.php. Pengguna dapat mengisi tekanan darah, umur, dan kadar kolesterol mereka, dan kemudian mengirimkan data tersebut dengan mengeklik tombol submit. Lalu data akan dikirimkan ke file predik.php. Selanjutnya, masuk pada file predik.php terdapat beberapa fungsi dan variabel, yaitu adalah knowledge base. Variabel ini menyimpan basis pengetahuan yang terdiri dari aturan-aturan prediksi yang telah diberikan. Predicate DSS, terus input knowledge base, ini adalah fungsi untuk digunakan dalam melakukan prediksi penyakit jantung. Fungsinya adalah untuk memeriksa apakah kondisi-kondisi dalam aturan tersebut terpenuhi oleh input. Lalu ada compare as value operator value 2. Fungsi ini digunakan untuk membandingkan dua nilai berdasarkan operator perbandingan yang diberikan. Get user inputs from the form. Bagian ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna yang diberikan melalui form. Variabel tekanan darah, umur, dan kolesterol akan diisi dengan nilai input yang sesuai. Lalu di bagian terakhir, setelah mendapatkan data input yang dipersiapkan, fungsi predict heart disease akan dipanggil dengan argumen input dan knowledge base untuk melakukan prediksi penyakit jantung berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Hasil prediksi akan ditampilkan pada halaman HTML. Lalu untuk demo prototipe yang sudah dibuat, terdapat 3 pilihan untuk mengisi tekanan darah, umur, dan kolesterol. Misalnya kita masukkan tekanan darahnya adalah 125, lalu umurnya adalah 45, lalu kolesterolnya adalah 1. Outputnya adalah tidak terkena penyakit jantung. Lalu jika kita masukkan ulang, misalnya tekanan darahnya 145, lalu umurnya adalah 34, lalu kolesterolnya 6, 5, lalu akan menghasilkan output terkena penyakit jantung. Sekian adalah prototipe yang sudah kami buat. Lalu saya akhiri presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.